tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman, keluarga dan pemirsa LC Media tentunya dalam keadaan sehat dan walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari Ahad yang berbahagia ini kita kembali dalam acara webinar LC yang ke-132. Insya Allah di tema webinar kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang penting, yaitu tentang waliullah menurut Al-Quran dan Sunnah. Tentunya yang akan langsung dibahas oleh Ustadz kita, motivator kita, yaitu Al-Ustadz Ahmad Jamaluddin LC. Namun sebelum kita simak bagaimana pembahasannya, jangan lupa bagi teman-teman untuk live atau chat di live chat ya, dengan kehadirannya ketik nama atau ketik hadir tanda pagar nama, tanda pagar kota. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk selalu share informasi webinar ini ke teman-teman, keluarga dan sahabat agar semuanya mendapat keberkahan dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jangan lupa juga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat untuk mengisi link Google Form yang sudah admin berikan. Dan bagaimana pembahasan di webinar yang ke-132 tentang waliullah menurut Al-Quran dan Sunnah, kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Sahabat LC dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan berkahi kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bersama mengikuti webinar yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dan taufiknya dalam meningkatkan amal soleh hingga akhir hayat kita. Sahabat rahimakumullah, suatu anugerah yang patut disyukuri ketika seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemauan untuk belajar agama, karena ia merupakan jalan yang memudahkan seorang untuk masuk surga, yang merupakan cita-cita tertinggi seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar hingga akhir hayat kita. Karena memang belajar agama itu tidak berbatas waktu dan usia, tapi selama nyawa masih di kandung badan, maka kita sepatutnya untuk belajar agama sampai kita wafat. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, ila mata tatlubul ilm, sampai kapan engkau belajar agama wahai Ibnu Mubarak? Beliau mengatakan hatta al-mamati insyaallah, sampai mati insyaallah. Demikianlah semangat para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Sahabat rahimakumullah, insyaallah pada webinar kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu tentang wali Allah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa wali Allah itu? Apa syarat-syarat menjadi wali Allah? Bagaimana kedudukan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Serta bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan seorang hamba untuk menjadi wali Allah? Serta apa yang didapatkan oleh seorang yang telah menjadi wali Allah? Itulah secara ringkas yang insyaallah akan kita bahas pada webinar kali ini. Siapa wali Allah itu?
Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bersama simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman juga, in awliya'uhu ilal muttaqun. Wali-wali Allah itulah orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat utama menjadi wali Allah itu hanya dua, beriman dan bertakwa. Beriman kepada Allah dan kepada seluruh hal-hal yang Allah perintahkan untuk diimani. Dan bertakwa artinya menjalankan setiap perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Dengan dua syarat ini, maka seorang hamba telah menjadi wali Allah, walaupun level kewaliannya berbeda-beda. Karena semakin tinggi keimanan kita, semakin kuat takwa kita, akan semakin tinggi level kewalian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat rahimakumullah, dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku. Siapa wali Allah? Yang orang-orang beriman dan bertakwa. Sungguh aku telah umumkan perang baginya. Coba kita perhatikan dan renungkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan perang kepada orang-orang yang memusuhi sang walinya. Memusuhi dengan ucapannya, dengan perbuatannya, membencinya, dengan mencelanya, dan seterusnya semisalnya. Itu semuanya berbentuk memusuhi atau membenci wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ancamannya sangat mengerikan. Allah umumkan perang pada mereka. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah umumkan perang kepadanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh seorang hamba untuk menjadi walinya. Atau yang bahasa lain, apa derajat wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi ini Allah sebutkan ada dua level wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa hal-hal yang wajib yang Allah wajibkan kepada hambanya itu lebih Allah cintai daripada yang sunnah-sunnah. Dan ini kata para ulama merupakan level wali yang pertama. Level wali yang pertama, dia itu menjaga apa-apa yang Allah wajibkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Ketika seorang hamba beriman dan bertakwa, menjaga apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang haramkan, maka dialah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini masih level yang standar, level pertama. Masih ada level berikutnya yang ini lebih tinggi daripada yang pertama. Apa itu? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Ini level yang kedua dan ini lebih tinggi dari yang pertama. Ketika seorang hamba menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, lantas dia berjuang untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, baik itu salat, puasa, tilawatul Quran dan sebagainya, maka dia akan naik level dari level yang pertama ke level yang kedua, dan level ini lebih tinggi dan lebih mulia daripada yang pertama. Bahkan Allah mengatakan hatta uhibbah, sampai Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, setelah Allah menyebutkan dua level sang wali, Allah menyebutkan balasan untuk mereka.
atau keistimewaan yang mereka dapatkan ketika mereka telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam kudusinya, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Jika aku telah mencintai sang hamba, sang wali, maka aku, kata Allah, akan membimbing pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala membimbing pendengaran seorang hamba sehingga dia tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridhai. Dia tidak mendengar kecuali hal-hal yang baik. Dia tidak mendengar kecuali hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jauhkan telinganya daripada hal yang haram. Dia enggak akan mendengar musik karena musik itu haram. Dia tidak mendengar ghibah karena ghibah itu haram. Artinya semua hal-hal yang Allah benci, maka Allah akan jauhkan sang hamba ini daripada itu semuanya. Intinya ini salah satu bukti bahwa ketika Allah telah mencintai seorang hamba, Allah akan bimbing telinganya sehingga telinganya selalu terarahkan kepada hal-hal yang mulia dan utama. Kemudian yang kedua, wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan Allah dan aku, kata Allah, akan membimbing pandangan matanya sehingga dia tidak melihat kecuali kepada apa-apa yang Allah ridhoi. Ini juga luar biasa. Buah dari kedekatan seorang hamba kepada Allah, Allah langsung bimbing sang hamba agar matanya, telinganya itu terarahkan kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Matanya dia gunakan untuk melihat sesuatu yang Allah ridha. Dia akan baca Al-Quran, dia akan melihat mungkin ceramah-ceramah agama, dia akan melihat sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Itu bagian dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di zaman serba bebas ini, di mana mungkin banyak di antara kita yang sulit untuk menjaga pandangan mata. Tapi ketika kita sudah menjadi wali Allah, Allah akan memalingkan kita semuanya, pandangan mata kita, dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Itu tanda Allah telah mencintai seorang hamba. Yang berikutnya, wa yadahu allati yabtishu biha. Setelah Allah membimbing telinganya, membimbing pandangan matanya, dan Allah pun membimbing tangannya, sehingga tangan itu tidak bergerak kecuali kepada apa-apa yang Allah ridhai. Tidak bergerak kecuali kepada apa-apa yang Allah cintai. Dia tidak menulis kecuali yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengomentari dengan tangannya kecuali apa-apa yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri hamba Allah yang telah menjadi walinya. Dan yang keempat, warijlahu allati yamshi biha. Dan aku, kata Allah, akan membimbing kedua kakinya sehingga dia tidak melangkah, tidak berjalan kecuali kepada apa-apa yang Allah ridhai. Dia akan menggunakan kakinya untuk menghadiri majlis ilmu, akan menjadikan kakinya untuk berangkat ke masjid, dan berbagai macam hal baik lainnya dia lakukan. Intinya Allah akan bimbing mereka, orang-orang yang dekat dengannya, agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara buah manis yang didapatkan oleh seorang hamba yang telah berjuang untuk melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, serta berusaha untuk menjaga amal sunnah. Maka dia akan dibimbing oleh Allah SWT, dibimbing pendengarannya, dibimbing pandangan matanya, dibimbing tangannya, dibimbing kakinya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wala in sa'alani la'u'tiyannah." Dan jika dia memohon kepadaku, maka aku akan berikan permintaannya. Wala in ista'adzani la'u'idhannah. Jika dia memohon perlindungan kepadaku, aku pun akan memberi perlindungan kepadanya. Dua hal ini sangat kita butuhkan. Seorang hamba itu ingin mendapatkan banyak hal di dunia ini dan ingin terhindar dari banyak hal pula. Maka hamba Allah yang telah menjadi walinya, Allah akan mudahkan dia untuk dikabulkan doanya. Allah mudahkan dia untuk dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Tapi perlu kita pahami juga, ikhwah sekalian, bahwa bisa jadi seorang wali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak langsung berikan. Karena ada hikmah di balik itu semuanya. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Bisa jadi Allah tunda pengabulan tersebut di waktu yang lain karena Allah tahu bahwa kemaslahatannya
tidak dikabulkan sekarang tapi ditunda nantinya. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, mungkin bentuknya bisa yang lain. Seperti yang dikatakan bahwa ada 3 kemungkinan ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikabulkan di dunia sesuai yang dia harapkan, dia minta, dia mohon kepada Allah, diberikan. Yang kedua, Allah palingkan bahaya atau mudarat yang akan menimpanya. Mungkin banyak hal yang akan menimpa dia berupa keburukan, tapi karena sering dia berdoa kepada Allah, berdoa, ternyata doanya tidak dikabulkan, ternyata bukan pengabulan yang dia harapkan, tapi Allah, bentuk pengabulannya itulah Allah palingkan dia dari bahaya yang akan menimpa dia. Dan yang ketiga adalah ketika seorang hamba tidak dikabulkan doanya, itu berarti bisa jadi Allah tunda pahalanya, kebaikannya itu di surga nanti, di saat seorang hamba itu membutuhkan semua itu. Ini diantara beberapa hal pokok yang didapatkan oleh seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwas sekalian, wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah orang yang beriman dan bertakwa. Semakin tinggi takwanya, maka semakin tinggi levelnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi takwanya, semakin kuat, semakin tinggi pula kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ikhwas sekalian, yang perlu kita ingat bahwa untuk menjadi wali Allah itu perlu kita berjuang untuk menempuh langkah-langkah tadi. 2 langkah. Yang pertama dan yang paling mendasar adalah kita perhatikan ibadah-ibadah wajib. Semua yang Allah wajibkan kita upayakan untuk dilaksanakan. Semua yang haram kita tinggalkan. Semua yang haram kita tinggalkan. Itu upaya kita menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berada di level ini, maka kita sudah aman. Artinya apa? Aman dari ancaman neraka. Tapi kalau seorang hamba masih terjatuh dalam yang haram, dia masih meninggalkan yang wajib, atau masih melakukan yang haram, maka dia berada di bawah level yang satu, dan dia levelnya terancam. Dan dia bukanlah wali Allah ini maksudkan yang terbebas dari ancaman neraka. Jadi perjuangan kita adalah bagaimana kita bisa berada minimal di level yang pertama, wali Allah yang berusaha untuk menjaga yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dan kita pun terus berjuang untuk bisa naik level berikutnya, yaitu level al-muqarrabin, yang mana mereka tidak hanya membatasi pada hal yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi mereka juga berupaya untuk menjalankan perintah-perintah yang bersifat sunnah. Ya, anjuran-anjuran mereka pun berjuang untuk melaksanakannya. Dan kemudian poin berikutnya adalah kita ingat bahwa keistimewaan yang diraih oleh mereka yang menjadi wali Allah itu sangat banyak sekali. Di antaranya Allah akan bimbing pandangan matanya, Allah akan bimbing telinganya, Allah akan bimbing tangannya, Allah akan bimbing kakinya, dan Allah akan kabulkan permohonannya, dan Allah akan lindungi dia dari keburukan. Dan waspadalah ikhwas sekalian dari memusuhi wali Allah, karena ancaman bagi mereka sangat berat. Allah mengumumkan perang bagi orang-orang yang mencoba untuk memusuhi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, keistiqomahan, kemudahan untuk bisa berjuang dan bertahan dalam meniti jalan yang mulia ini untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjadi wali Allah merupakan suatu kemuliaan, karena Allah telah menjanjikan banyak kabar gembira buat mereka. Allah berfirman di surah Yusuf yang tadi saya baca di awal, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut. Dari apa? Mereka tidak takut dengan apa yang mereka hadapi di kemudian hari. Baik di alam barzakhnya, di yaumil mahsyarnya, mereka enggak takut. Mereka aman. Kenapa? Karena Allah telah membuat mereka itu hilang rasa takutnya. Dan mereka pun enggak bersedih hati dari apa yang telah mereka tinggalkan. Ini pun diantara kemuliaan mereka, keistimewaan mereka. Allah berikan 2 hal ini. Kemudian Allah akan yang berikutnya, lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia. Ya, selama mereka di dunia Allah berikan kabar gembira kepada mereka yang luar biasa banyak. Wa fil akhirah, dan juga di akhir Allah berikan kepada mereka kabar gembira. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mudahkan kita semua untuk bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah istiqomahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan jalan menuju surga. Demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menggugah diri kita untuk semangat meningkatkan amal soleh kita, sehingga kita bisa naik level dari hari ke hari menjadi yang lebih baik lagi dan menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang insya Allah akan mewarisi surga Firdaus A'la. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Sahabat LC, cinta Islam selamanya. Taib jazakallahu khairan kasiran kepada Al-Ustadz Ahmad Jamaluddin LC yang sudah menyampaikan materi webinar yang ke-132 tentang waliullah menurut Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan faedahnya dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada sahabat, keluarga, pemirsa LC Media yang sudah hadir dan nongkrongin webinar LC, dan mudah-mudahan teman-teman yang terus mendukung program-program LC diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita berjumpa di webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.